Oke ya, jadi baik tadi sudah saya buka sampai kepotong ya. Tadi ya baik saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ya, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Wah, ini saya bilang sore nggak ada yang membenarkan ini ya. Ini nggak lagi kurang Selamat konsep ya. malam. Selamat malam, Pak. Malam, Oke. Pak. Jadi tes saja ya. Malam-malam kadang-kadang konsen tuh bisa menurun gitu ya. Ini termasuk saya juga ini, apalagi tadi sudah sekali, Pak. agak gemes juga sama jaringan ya. Oke. Ya, jadi ini sebenarnya bisa dikatakan KKN yang spesial ya, yang spesial ini pada saat tahun 2020 ini. Tapi bedanya apa? Bukan spesial pakai telur ya ini, tapi spesial edisi COVID gitu kan, pada saat pandemik gitu. Jadi ya mau nggak mau kita memang ya menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan kondisinya, akhirnya pakai sistem full daring, full online, termasuk juga penlat, termasuk juga nanti pelepasannya, termasuk juga nanti pada saat misalkan kita bimbingan gitu ya, juga seperti itu. Nanti juga surveinya juga bisa online gitu kan, termasuk nanti saat seminar hasil atau pada saat penutupan seperti itu. Ya nggak apa-apa, ini kita nikmati aja ya, kita nikmati aja. Kalau nggak kita nikmati malah nanti bikin imun turun gitu ya, malah bahaya. Halo, tes. Ini suara saya dengar ya? Oke. Iya, Pak. Ya, Saya Pak. tuh trauma tadi loh. Saya ngomong semacam-macam terus habis itu kok halo kok nggak ada respon kan? Saya jadi bingung. Jangan trauma, Pak. Ya udah Terharu Kita saya. bisa mengatur nafas gitu lah, seenggaknya nggak emosi kan malah nanti bahaya untuk kesehatan. Oke. Nah, nggak apa-apa, nanti ada yang respon nggak apa-apa, seenggaknya 1 atau 2 gitu ya, biar saya tahu ini jaringannya oke gitu loh. Siap, Pak. Siap. Oke, lanjut ya. Ya itu tadi, jadi ya kadang ya memang ada regulasi-regulasi atau kebijakan tuh yang kadang silih berganti cepat ganti gitu kan. Nah termasuk ini nanti kita bahas lokasi. Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan dulu terkait ini materi dari penlat ini sendiri. Ya materinya mungkin sudah di-share juga ya di SIM KKN atau enggak. Ya intinya ini untuk penguatan aja, barangkali kalau sudah mungkin dapat dari grup lain atau gimana gitu ya. Jadi ini saya buka dulu. Ini keluar ya tampilannya ya? Keluar, Pak. Iya, Pak. Keluar. Nah ini ya. Jadi memang kami dapat ini ya, materi penlat ini memang seragam gitu kan dari pusat KKN. Kebetulan ini yang dibikin oleh sekretaris pusatnya sendiri, ya Pak Jeki, seperti itu. Jadi ya ini ya ada beberapa hal yang perlu kita ini ya pengerti bareng gitu ya, kita pahami. Jadi ya yang pertama itu mahasiswa DPL gitu kan memasukkan penlat secara online ini kan di pembukaan ini. Kemudian direkam tadi sudah, kemudian nanti bisa diunggah gitu nanti di channel KKN-nya UNESA. Ya, bisa di lewat YouTube dan juga lewat Instagram. Kemudian juga ini teman-teman diimbau untuk memfollow juga gitu ya, subscribe dan follow. Oh, itu ada di lanjutannya ya. Kemudian ini yang paling penting juga, penlat ini merupakan salah satu aspek penilaian KKN setara dengan UTS. Seperti itu. Jadi mahasiswa yang tidak ikut itu dicatat dan kemudian ditindaklanjuti dalam pemberian nilai oleh DPL. Nah, ini tadi ya sekilas tadi saya buka ada berapa tadi? Ada masih 28 ya, kurang 3 ya. Halo? Iya, Pak, kurang 3, Pak. Ini barangkali ada yang tahu infonya. Ini sebelum saya lanjutkan kemana-mana, barangkali ini ada yang tahu? Enggak? Ini Pak,
Ini masih saya Ada yang nggak tracking. bisa masuk. Oh, ada yang susah sinyal juga? Nggak bisa Kurang masuk. tahu saya. Iya, ada yang pakai Telkomsel juga, Pak, katanya. Iya, kayak lagi trouble ini ya, secara massal ini. Kemungkinan iya, Pak. Iya, soalnya dia pakai HP satunya juga gitu di itu tadi. Oke lah, nggak apa-apa, kita tunggu nanti biar nanti sambil muka-muka bisa masuk ya teman-teman yang belum itu. Oke, tenang aja ya, mereka nggak usah terlalu di ini ya, karena mereka kan seenggaknya sudah tahu dan ada etikat untuk bergabung ya. Yang penting kan Iya, Pak, ada. begitu. Tadi sempat bergabung. Oh iya, baik, nggak apa-apa. Jadi nanti ya kalau memang alasannya rasional nanti bisa dipertimbangkan lah. Kemudian ojo lali dulur. Nah, ini ya, ini diingatkan. Jadi mahasiswa itu dimotivasi untuk tadi yang saya bilang, subscribe, wah itu ya channel YouTube, kemudian juga follow. Semuanya sudah pada subscribe dan follow. Nanti soalnya biasa juga dicek juga ya, maksudnya diperkirakan ini kok misalkan jumlahnya kok nggak sesuai dengan jumlah mahasiswa gitu, biasanya nanti ini ya. Takutnya seperti itu, dicek juga. Sudah ya? Sudah pada subscribe dan follow ya? Halo? Sudah, Pak. Belum. Saya belum. Oh iya, silakan ya. Nanti Baik, bisa Pak. di-subscribe. Syukur-syukur ya itu tadi. Nanti soalnya ada hadiahnya juga, ada istilahnya. Nanti siapa yang membuat suatu konten yang bagus nanti dapat hadiah juga. Seperti itu. Ya, oke, ini bisa dicatat ya. Agak panjang juga. Nanti saya share aja ini. Oke, kemudian lanjut ke model KKN-nya. Jadi model KKN kita ini model KKN yang sustainable ya, berkelanjutan. Jadi berkelanjutan di sini bahwasanya KKN gelombang 4 itu menyelanjutkan KKN gelombang 3. Seperti itu. KKN berkelanjutan 2 gelombang. Ya, mengapa kok berkelanjutan? Karena memang jadi diharapkan tuh KKN tuh nggak selesai hanya saat 1 bulan saja itu kan. 1 bulan tuh dirasa satu ya waktu yang cukup singkat itu kan untuk melakukan KKN. Biasanya itu kalau pengalamannya dulu itu waktu sebulan tuh hanya untuk beberapa kegiatan gitu. Kemudian kadang kegiatannya belum selesai, belum kelar gitu ya. Belum sampai tuntas gitu, hanya mungkin ya sampai berapa persen, nggak sampai 50% gitu kan kadang sudah waktunya habis. Nah, itu rencananya itu dilanjutkan lagi gitu ya, agar tidak mandek. Soalnya ada beberapa di situ ya misalkan program-program itu nggak bisa dijalankan hanya dalam waktu 1 bulan, misalkan hubungannya dengan kewirausahaan gitu ya. Itu kan nggak bisa ya, berwirausaha itu hanya sebulan terus kelar tanpa dipandu dari tahap awal misalkan gitu ya, produksi hingga nanti marketingnya, kemudian nanti melihat pangsa pasar gitu. Itu misalkan ya kewirausahaan. Termasuk kemanusiaan. Nah, ini malah yang apalagi edisi Covid ini. Nah, ini kan masih belum kelar nih. Nah, ini dampaknya kan pasti akan berlanjut. Ini kan perlu ada kesinambungan terus ya untuk melanjutkan di desa itu seperti itu. Dan itu juga merupakan ini juga amanah juga kemarin pada saat pertemuan juga ada rapat dengan pimpinan LPPM, ya, kepala LPPM sendiri bilang bahwa itu sangat-sangat dianjurkan untuk melanjutkan yang gelombang 3 di tempat yang sama. Kemudian di sini ya, kemudian di sini ada beberapa program yang bisa kita ya nanti terapkan di desa, mulai dari program kemanusiaan, program kewirausahaan, proyek di desa, program mengajar di desa. Ya kan, ada 4 ini. Namun kalau kita nanti mengacu pada prokernya ya, program kerja dari gelombang sebelumnya itu kita mengarah ke program kemanusiaan. Nah, kemudian itu ada kata-kata minimal 1 tahun dalam satu lokasi yang sama gitu kan. Itu nanti itu arahannya nanti kalau misalkan ini jadi ini ya pengembangan dari kurikulum Merdeka Belajar itu nanti bahkan KKN nanti kedepannya itu bisa lama, bisa minimal 1 semester gitu kan, seperti itu. Jadi memang sudah dari pusat itu didesain untuk KKN itu tidak sekedar formalitas gitu kan, memang benar-benar ada side effect-nya untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat di desa. Kemudian juga jumlahnya merata dan seimbang gitu ya.
Nah, ini kebetulan yang gelombang 4 ini termasuk yang ya cukup banyak kalau dibandingkan dengan gelombang 1 dan gelombang 2. Cuman yang kemarin yang paling terbanyak memang gelombang 3 kemarin. Halo, tes. Iya, Pak. Halo. Oke. Iya Pak, masuk Pak. Kemudian program KKN 2020 tadi ya temanya itu, kemudian melanjutkan tadi sudah. Jadi memilih salah satu saja. Jadi memilih salah satu di sini yang dimaksud itu program utamanya. Seperti itu. Boleh saja kita nanti program tambahannya itu nyerempet-nyerempet ke misalkan mengajar di desa, misalkan proyek di desa, atau dihubungkan dengan kewirausahaan. Itu juga bisa. Ya, misalkan ya program yang dicanangkan oleh kelompok Gresik 2 ya pada gelombang sebelumnya ya, pada gelombang 3 sebelumnya itu kan ya yang mayoritas kan kegiatannya hubungannya dengan ini ya, COVID ya. Jadi relawan COVID, kemudian ada tambahannya misalkan jadi donor darah dan macam-macam. Kemudian ada lagi itu ya istilahnya proker tambahan ya, misalkan membantu mengajar juga gitu kan, membantu mengedukasi masyarakat gitu kan. Kemudian ada hubungannya dengan membuat suatu produk desa, itu produk unggulan desa, ada yang seperti itu kemarin, seperti itu. Jadi membuat yang, tapi ini dihubungkan dengan COVID itu, misalkan membuat jamu tradisional yang untuk menguatkan imun tubuh, itu ada ya pakai proker seperti itu. Nah, itu hanya tambahan aja ya, agar jadi yang dilakukan tuh bisa, sebenarnya kan itu kan saling berkorelasi sebenarnya antar keempat program itu. Itu monggo nanti. Kemudian berikutnya di sini pendidikan pelatihan ya, ini tadi dilakukan secara online ya. Tadi sebenarnya jadwalnya kan jam 9, tapi karena tadi mengakomodir ini ya dari teman-teman yang banyak yang magang dan PKL tadi, saya kontak dengan Mbak ketuanya tadi. Itu oke lah, kita ini ya, kita lanjut, kita undur sampai ini tadi. Kira kena ini ya, jadi mundur-mundur ya. Oke, ini kemudian itu penlat dilakukan 2 kali ya. Nanti ada lagi penlat, saya lupa hari apa, Kamis atau apa, atau Rabu besok. Nanti akan saya kabari lagi. Sepertinya sudah ya, sudah saya share tadi Baik ya. Pak. Sudah kemarin sudah saya share jadwalnya. Hari apa, Kamis ya? Untuk berikutnya. Gitu. Kemudian nanti kita menyusun proposal juga, perusahaan program, lalu juga menyusun logbook kegiatan selama 1 bulan. Ya, kemudian menyusun materi program yang akan dilaksanakan, revisi proposal, kemudian proposal dikumpulkan di penlat kedua, diunggah di SIM KKN. Kemudian nanti juga di sana mahasiswa menerima topik KKN, spanduk, umbul-umbul, macam-macam ya. Pendistribusiannya masih dipikirkan ya. Jadi memang ya ini pada saat pandemi gini. Jadi kalau yang kemarin itu dikirim ya. Nanti dikirim, nanti teman-teman nanti kan misalkan sudah menetapkan di mana lokasi itunya, tempat KKN-nya itu nanti bisa dikirim ke situ atau dikirim ke ketuanya ya, per ketua kelompok itu kan. Ketua kelompok kecilnya nanti dikirim ke situ, nanti biar didistribusikan ke teman-teman yang lain. Kalau yang gelombang ketiga kemarin seperti itu. Oke ya, lanjut lagi. Ini karena waktunya juga ini ya, saya nggak terlalu. Penerimaan mahasiswa itu, mahasiswa mulai KKN di tempat masing-masing ya, 1 Agustus 2020, gelombang 4. Nah, kemudian itu ada keterangan-keterangan lanjutannya, memakai jaket dan macam-macam. Nanti itu gini, jadi untuk pembukaan itu nanti sifatnya memang di situ dimulai pada saat 1 Agustus. Namun kemarin ada beberapa ya kasuistis ya. Jadi ada di tempat yang mungkin masih kemarin ribet perizinannya, jadi nggak bisa menyelenggarakan langsung. Itu di tanggal 1 Agustus itu juga ya itu ya, kita masih tolerir ya dengan alasan yang itu tadi. Misalkan kemarin tuh masih banyak ribet perizinan juga.
Karena mereka ini baru, jadi bukan lanjutan dari yang gelombang 2 seperti itu. Jadi ini KKN gelombang 3 dan 4 ini bisa dikatakan KKN ya massal gitu ya. Ibarat kayak misalkan orang mau pindah ini bedol desa itu kan. Jumlahnya sampai ribuan tadi kan ya. Jadi kan jumlahnya sampai ribuan kemudian tersebar di seluruh Nusantara itu. Banyak tuh tempat-tempatnya. Kemarin ada yang luar pulau juga, ada yang di macam-macam kemarin. Kayaknya ada tuh di pulau-pulau ada yang di Sumatera, ada yang Kalimantan, ada yang ini macam-macam. Tapi untung aja kita jadi satu ini ya. Untung aja ini saya juga dapat ya tempat di Gresik dan ini kalian juga jadi satu ya warga situ semua. Oke, ya. Kemudian nanti kalau ini macam mengenakan ini macam-macam nanti selama kegiatan, ya kan. Kemudian nanti koordinasi ya sesama kelompok, ya. Tapi dengan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian juga bisa juga bertegur sapa dengan pihak berwenang dengan mengikuti protokol kesehatan. Bertegur sapa ini maksudnya gini. Nanti kalian walaupun sudah ini ya, misalkan ada referensi dari yang sebelumnya, yang melanjutkan dari tempat yang sebelumnya itu, nanti kalian juga harusnya perlu untuk kulon wun gitu ya, bahasa itu. Ya kayak nanti tetap ya ke tempatnya bertemu dengan perangkat desanya mohon izin juga gitu ya. Jadi nanti juga akan insya Allah nanti juga akan saya juga saya hubungkan dengan pemerintah desa atau Pak Kadesnya itu sendiri nanti seperti itu ya. Jadi ini nanti bisa dihubungkan dengan lewat saya dan juga nanti teman-teman yang ya nanti bisa datang langsung ke desa tersebut seperti itu. Sekalian nanti bisa ini sharing-sharing kalau misalnya ketemu dengan perwakilan kelompok yang sebelumnya. Oke, kemudian pelaksanaan program itu selama 1 bulan ya mahasiswa di lokasi. Kemudian mahasiswa melakukan koordinasi dengan Kades, staf dan tokoh masyarakat ya untuk menyampaikan program dengan memperhatikan tata krama dan protokol kesehatan. Ya, jadi ini kenapa sih kok terlalu banyak sekali ya ini imbauan terkait protokol kesehatan? Ini karena ini memang satu hal yang urgent, yang penting, yang kadang kalau kita nggak sadari itu kita malah kayak seakan-akan terbawa new normal gitu ya. Jadi hati-hati, protokol kesehatan harus tetap dijaga, wajib diterapkan. Apalagi kalau dilihat dari peta sebaran pandemik itu kan di Surabaya, Gresik itu kan masih tinggi, ya masih zona merah, merah banget ya. Jadi teman-teman perlu hati-hati, jangan sampai kemarin itu ada kejadian juga ya foto-foto kemudian ya mungkin maksudnya pengen bertemu gitu ya koordinasi sama teman-teman ini sekelompok gitu kemudian datang saking senengnya foto-foto lupa jaga jarak lupa pakai masker wah itu bahaya ya. Halo tes Iya, Pak. nah oke. Iya itu yang harus dijaga ya. Ya gimana lagi mau nggak mau ya karena ya itu tadi loh spesial COVID ini masalahnya. Jadi kalau dulu kadang itu saya itu juga gini ya kita semua sabar lah ya. Nah, itu. Jadi biasanya kalau teman-teman kan kalau yang dulu-dulu kan suka itu. Wah, kakak itu suka ya bisa ya istilahnya kuliah kerja nyata, nggak yang di dalam kelas gitu kan, nggak melulu di kampus gitu kan. Kemudian bisa ke desa-desa, interaksi dengan desa dan interaksi dengan ya ada teman-teman lain juga kan dari berbagai fakultas, jurusan gitu kan. Syukur-syukur nemu jodoh gitu kan ya. Jadi kan itu gambaran KKN kan kayak gitu ya waktu dulu ya ini memang kita sekarang memang kondisinya ya beda. Saya dulu juga kemarin di PL tuh ya juga gitu survei datang ngomong-ngomongan langsung sama teman-teman semua gitu kan ya nyangkruk bareng gitu kan nyantai. Bapak, halo, Halo Pak. halo Pak, Bapak, halo. Halo.
Waduh, gimana? Coba LF. Halo tes, halo. Halo? Ya, salam. Putus Ya, lagi ya Pak. tadi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Halo, halo. Putus. Halo, Pak. Halo, halo, halo. Halo, Halo, Pak. masuk, Pak. Iya, Pak. Tes. Masuk, Oke, Pak. oke. Wah, putus lagi tadi ya. Iya, Ya Pak. ini nih. Ya sabar aja ya. Oke, Pak. Namanya Iya, juga Pak. gini ya kondisi. Aduh. Nggak apa-apa, Pak. Sebenarnya ya, Monggo, wah, Pak. ini ya gimana ya. Kadang teman-teman itu pasti kan juga pengen ya. Sebenarnya dosen pun juga pengen loh kerja itu masuk gitu ketemu teman-teman langsung ngerti gitu kan wajah satu-satu gitu. Bisa interaksi bebas itu. Ya, tapi ya gimana lagi ya. Ya, oke lah. Tes, ayo kita tetap semangat ya. Oke, Pak. Insya Siap, Allah nanti semangat. Siap, Pak. habis ini vaksinnya ditemukan. Oke, Pak. Amin. Amin. Ya 2021 tapi katanya di berita itu. Paling Aduh. cepatnya bismillah. Oke, tadi sampai mana tadi kan? Ya, ya gini Sampai loh. interaksi langsung, Pak. Interaksi langsung. Dengan apa waktu survei. Ah iya dulu ya saya ini ya flashback ya kisah-kisah KKN dulu ya. Oke. Ya itu tadi ya gambarannya gitu. Nggak apa-apa nanti kita ya ini seenggaknya kita kayak gini kan punya cerita sendiri juga yang terkenang gitu kan. KKN sama Pak Trenda gitu kan. Kemudian putus-putus. Oke, Pak. Walah. Lalu. Iya, Pak. Masuk, Pak. Ya sebentar. Gak apa-apa dibikin enjoy aja ya, bikin santai. Iya, Pak. Siap. Untung aja kok sekarang kurikulumnya juga merdeka gitu loh, kayak pas gitu kan. Maksudnya kan kondisi sekarang kita memang perlu banyak yang dimerdekakan ya dalam arti kalau misalkan aturan-aturan itu sekarang ya juga nggak bisa ya strict juga karena itu tadi misalkan aturan belajar juga dan macam-macam. Saya sampai masuk mana nih tadinya? No. Oke, ini tadi kita lanjut ya sampai tadi ya protokol kesehatan tadi. Iya, Pak. Protokol kesehatan. Ya tadi dulu kita ya sabar tapi juga menjaga gitu kan. Jangan sampai itu tadi intinya. Kita terlena gitu. Ya, wah itu kok teman-teman kok pada cangkruk-cangkruk gitu kan. Ya. Teman-teman kok pada rodok-rodok los ya gitu kan. Ini normal gitu kan. Ya mungkin mereka berada di daerah yang mungkin nggak terlalu rawan atau mungkin saya rasa Jawa Timur kena semua sih tapi merah tapi yang satunya ada yang orange sih. Tapi tetap hati-hati. Ya kayak gitu ya. Jangan sampai itu loh. Kemarin tuh yang ada kasuistis juga ada yang foto-foto itu juga di Gresik juga itu kejadiannya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Masuk. Masuk, Pak. Jadi saya kebetulan kemarin tuh langsung, loh ini wah, ini saya langsung agak kebakaran jenggot nih. Saya takutnya itu kelompok saya gitu loh, kelompok saya. Wah, padahal sudah saya ingetin bolak-balik juga. Ternyata bukan, tentunya bukan kelompok yang saya DPL gitu kan. Nah, oke, kita lanjut ke ini ini ya tokoh masyarakat tadi sudah. Kemudian masnya itu melaksanakan program dan mengunggah logbook ya serta foto kegiatan disimpulkan setiap hari. Jadi
nanti itu akan dicek oleh DPL dan juga oleh tim SIM KKN-nya, tim teknisnya dari LPPM juga akan ngecek. Setiap hari itu memasukkan secara rutin, nggak secara kontinu, karena itu juga masuk dalam penilaian. Ya, jadi masuk dalam penilaian. Jadi setiap kelompok nanti akan diberi akun untuk masuk ke SIM KKN. Sudah ya? Sudah punya ini ya, akun untuk masuk ya? Sampun, Pak. SIM KKN kan, Pak. SIM KKN. Nah, kemudian ada yang gini, Pak, misalkan gimana kalau yang kemarin itu ada juga kasus atau problematika di mana desanya kemarin masih ngurus izin macam-macam. Kemudian akhirnya mundur pembukaannya. Kan akhirnya kan belum bisa melaksanakan. Itu diisi apa gitu kan? Kan belum melaksanakan programnya gitu kan. Jadi misalkan pembukaannya jadi mundur, kegiatan di desa kan akhirnya juga jadi mundur. Ya itu nggak apa-apa, tetap harus diisi. Cuma diisinya sesuai dengan itu, misalkan mengurus perizinan gitu misalkan. Ini hanya gambaran aja ya. Semoga aja kita nanti fine aja ya. Semoga lancar lah Amin. itu. Ini hanya ini cerita kasus saja. Seperti itu. Jadi tenang aja ya, nanti bisa lah kita tetap ya fleksibel untuk mengatasi itu. Kemudian di sini mahasiswa melakukan program sesuai dengan program yang telah disusun bersama dengan DPL. Nah, ini juga nanti ya kan ini ya. Jadi pelaksanaan program ini kan melaksanakan program sesuai dengan ini ya yang ada di proposal. Cuman kalau misalkan nanti kan namanya di lapangan kan juga macam-macam ya kondisinya. Kalaupun nanti ada yang sedikit-sedikit miss gitu ya, atau mungkin sedikit-sedikit yang ternyata program ini nggak bisa ini dilaksanakan gitu misalkan karena berbenturan dengan program lain yang sama atau mungkin kurang disetujui oleh pihak desa gitu misalkan atau apa ada ini ternyata ini resource-nya nggak bisa atau apa itu nanti bisa digeser ke program lain gitu ya bisa. Jadi kemarin teman-teman sempat juga takut terkait dengan proposal ini, kalau nanti proposalnya gini kemudian pada saat di lapangan tidak sesuai gimana Pak? Katakan ada salah satu yang bertanya gitu. Loh nggak apa-apa kalau nggak sesuai itu kalau memang kondisi di lapangan nggak memungkinkan. Tapi jangan lantas kita nggak melakukan apa-apa. Kita cari kira-kira kegiatan apa yang bisa untuk mengganti gitu ya, yang bisa untuk mengganti itu gitu kan, yang possible untuk dilakukan gitu kan, seperti itu. Ya, jadi nggak usah takut ya. Nanti lo gimana Pak proposal nanti beda. Terus itu proposal nanti ya bisa untuk namanya proposal kan bisa direvisi, ya kan? Seperti itu. Yang penting nanti tuh endingnya itu di laporan. Itu yang harus fix memang. Oke lanjut ya. Kemudian ini pelaksanaan program KKN 1 ya, program kemanusiaan. Melakukan donor darah menjadi relawan posko COVID-19 dan desa tangguh ya atau kampung tangguh Semeru gitu kalau di Jawa Timur kan tuh ya programnya dari pemerintah ya Pemdanya dan juga kepolisian kan itu ada kampung tangguh itu bisa untuk dimasukkan situ kemudian bisa untuk membantu ya melaksanakan program-program kampung tangguh ya boleh. Kemudian jenis-jenis ini ya kegiatan bisa dibuat dengan DPL saat menelat. Nah ini kelihatan enggak ini? Jadi ada beberapa contoh juga ya proyek kemanusiaan. Jadi proyek kemanusiaan itu jangan dimaknai melulu COVID ya, karena kita kan beda dengan gelombang 1-2 yang dia memang orientasinya untuk Satgas ya, dia membantu Satgas COVID. Kalau kita memang itu juga oke, cuman boleh juga untuk menambahkan contoh-contoh lain, contoh-contoh kegiatan lain. Misalkan PMI itu tadi golongan darah, donor darah. Kemudian membantu operasional PMI, edukasi masyarakat, ya kan. Kemudian bantu BNPB, BPBD ya, itu juga bisa. Ya, misalkan hubungannya dengan mitigasi bencana, edukasi mitigasi bencana ke masyarakat, tanggap bencana, trauma healing. Nah, ini juga penting sih untuk bisa dilakukan juga ini. Kadang kan yang hubungannya dengan trauma healing ini, biasanya ya hubungan dengan COVID ya, misalkan
seringkali itu para yang ya misalnya penyintas COVID, para penyintas COVID itu kan banyak yang mungkin dapat stigma yang negatif dari masyarakat gitu kan. Kadang masih banyak juga kayaknya gitu, kayak malah dijauhi atau malah diusir dan macam-macam itu kan masih sering, masih beberapa kali ada kasus seperti itu. Nah itu kan perlu ada ya selain edukasi untuk masyarakat dan juga bagi yang tadi yang pernah menderita atau ya istilahnya pernah dites kemudian reaktif gitu kan, tapi sudah sekampung saya heboh gitu kan, sudah suruh minggat orang itu kan gitu. Kadang cuma reaktif rapid test tapi sudah mendapat perlakuan yang mungkin terlalu over ya, overreaktif dari masyarakat. Kadang itu juga perlu diluruskan, bisa. Kemudian hubungannya dengan narkoba, itu yang membantu BNN, BNNP itu bisa juga edukasi ini bahaya narkoba. Membuat media edukasi bahaya narkoba, kemudian sosialisasinya juga seperti apa, gitu kan? Ya, kemudian human interest ya, kepedulian sosial pada orang yang tidak mampu, powerless. Ya, ini hubungannya dengan misalkan penggalangan dana, ya menggalang perbaikan layak uni, menggalang dana untuk perbaikan layak uni, pengobatan macam-macam, misalkan katarak gitu ya, atau pengobatan yang lain. Misalkan ini yang sekarang dikhawatirkan itu kan juga hubungannya dengan imunisasi, misalkan bagi anak-anak itu kan, bagi anak-anak imunisasi itu seperti apa ya agar dikemas biar mereka itu juga memenuhi protokol kesehatan. Tuh misalkan kan banyak juga itu yang takut itu malah, wah ini imunisasi tapi di rumah sakit. Nah rumah sakitnya itu misalkan tempatnya ya COVID tadi. Bapak, halo, halo. Halo Tas, halo. Iya, Pak, masuk, Pak. Iya, Masuk, Pak. Pak. Iya, Pak. Satu putus lagi. Oke oke oke. Ya ya ya. Sebentar. Halo ini masuk ya sudah keluar ya ini visual screen nih. Keluar, Pak, keluar. Oke. Iya, Sampai sudah, mana Pak. pula tadi? Sampun, Pak. Mm-mm. Tadi sampai ini ya, apa human interest tadi ya? Iya, Pak. Human interest Oke. untuk Ya itu ya. healingnya. Bisa loh gitu Iya. ya. Misalkan menyalurkan bansos, itu juga bisa untuk ya membantu warga yang kesulitan ekonomi karena pandemik. Itu bisa juga macam-macam lah. Bisa dikemas dengan berbagai macam, misalkan menggalang dana dengan misalkan membuat konten itu kan juga lagi ini ya. Nanti Iya, lagi hasil hype dari juga, itu Pak. bisa disumbangkan gitu kan. Kayak gitu. Itu juga bisa. Kemudian
wah sunat massal, nikah massal. Nah ini masih ini ya. Perlu dikaji lagi nih ya. Ini contoh-contohnya nih yang dua ini saya rasa kalau bisa diterapkan pada green area ya. Kalau kalau untuk di kita sendiri kita nggak perlu bahas itu ya. Nggak mungkin yang kegiatan massal-massal gitu ya. Itu ya udah, hanya contoh ya, contoh saja, contoh yang mungkin bisa diterapkan di tempat lain. Kemudian program-program lain ya, ini kalau program lain saya rasa nggak perlu kita bahas terlalu dalam ya. Jadi misalkan kewirausahaan kan hubungannya dengan melakukan edukasi, manajemen bisnis usaha, masyarakat UMKM, kemudian edukasi pemasaran produk UMKM, berbasis teknologi, ya digital marketing. Ya bentuknya bisa e-commerce, kemudian memanfaatkan marketplace. Lalu program ketiga, ya program proyek di desa. Jadi membantu pemerintah desa dalam menyiapkan data, ya data kebutuhan pangan, jaminan sosial masyarakat terdampak COVID. Ini juga masih diarahkan ke COVID juga. Jadi membantu pemerintah desa juga untuk menyiapkan relawan untuk membantu melaksanakan program sesuai dengan RPJMDes di masa pandemik. Boleh juga ini. Jadi kan kadang di desa itu juga ini ya, kadang tuh keras juga loh gitu. Hubungannya dengan misalkan desa itu dia bagaimana alokasi anggaran untuk pandemik itu juga masih mereka kadang-kadang sama warga sendiri, misalkan ada warga yang sedikit kurang percaya gitu ya, atau mungkin mengabaikan adanya pandemik itu kan kadang juga bisa itu, mungkin di daerah-daerah yang pinggiran atau mungkin edukasi kesehatannya kurang gitu kan, jadi malah menolak misalkan ada bantuan itu gitu misalkan, atau misalkan anggarannya dipakai untuk ini penyemprotan disinfektan atau apa gitu, kadang ada yang beberapa daerah tuh yang malah gitu kan. Jadi itu tantangannya di desa juga. Kadang beberapa warga itu merasa kayak ini benar gak sih gitu kan, karena nggak merasakan langsung gitu kan. Itu kan salah satu faktornya, nggak merasakan langsung bagaimana ya misalkan ya pandemik ini memang benar-benar ada gitu kan. Itu jadi salah satu faktor. Oke, kemudian pelaksanaan program 4 mengajar di desa. Nah, mengajar desa ini ya. Jadi kalau di breakdown lagi itu ada seenggaknya ada 2. Di situ edukasi pada masyarakat tentang teknologi kesehatan berbasis lingkungan. Ya, yang dibutuhkan masyarakat dalam pencegahan penanganan COVID. Ya, ini juga masih diarahkan juga pembuatan media informasi atau media edukasi tadi. Media edukasi masyarakat tentang pencegahan dan penanganan COVID. Jadi mengajar di desa ini lebih ke nanti selain ini ya pembedanya ya, misalkan dengan yang kemanusiaan tadi. Kalau mengajar ini kemarin itu juga dia menggait mitra. Ya mitra siapa sih yang menjadi ujung tombak pendidikan di desa itu kan pasti ya, kalau misalnya di desa itu ada sekolah gitu kan. Entah itu dia mulai dari tarafnya masih PAUD, TK hingga mungkin di desa itu bisa saja kan ada SD sampai bahkan SMA gitu kan. Nanti bisa itu untuk kerjasama situ. Jadi langkah konkretnya seperti itu, masuk ke situ, ya kan. Tapi kita kayaknya kan kita nggak mengarah ke situ ya. Ini hanya gambaran aja. Kemudian pelaporan di sini pelaporan dituangkan dalam bentuk PDF yang disebut ini ya, ini teknis ya. Laporan disertai foto-foto kegiatan yang bagus, memakai atribut. Nah ini yang penting ya. Foto-foto kegiatan yang bagus itu adalah bukan yang kalian edit pakai aplikasi-aplikasi ya, tapi ini loh, memakai atribut-atribut yang ada, gitu ya, khususnya jaket, alma mater, dan juga topi. Ya, kemudian juga laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil.
Kemudian laporan juga ditandatangani oleh kadesnya dan DPL. Lalu lampiran laporan itu berupa logbook, kemudian juga ada presensinya, daftar hadirnya. Nanti juga sepertinya di SIM KKN juga sudah disiapkan. Kemudian laporan bentuk absen work nanti dikirim ke email KKN pmunesa@gmail.com. Kemudian file PDF diunggah ke SIM KKN. Kemudian sistematika proposal itu halaman judul macam-macam teknis ya, nanti ini bisa inilah kalian cermati sendiri. Jadi halaman pengesahan DPL nanti ada halaman pengesahan juga, ada pendahuluan berisi analisis situasi potensi desa yang melatari program. Seperti itu nanti. Jadi di pendahuluan itu juga disebutkan kenapa kok desa ini dipilih gitu kan, alasan utamanya, potensinya kenapa, kemudian ada masalah apa gitu ya, poin B itu masalah yang dihadapi, lalu rencana pemecahan masalahnya, program yang akan dikembangkan ya, utama dan tambahan. Jadi tadi yang saya bilang, utamanya kita memang ngarah ke program kemanusiaan ya, kemanusiaan. Kemudian tambahannya nanti yang bisa fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi real di sana seperti apa kiranya yang bisa dilakukan. Atau ya mungkin kalian punya inovasi ya, punya satu hal yang kemarin tuh yang di gelombang sebelumnya itu mereka mengadakan ini lomba untuk membuat, jadi setiap di desa itu kan ada kayak dusun atau RT RW itu, jadi lomba membuat spanduk atau ya istilah baliho atau apa bentuk media sosialisasi yang hubungannya dengan COVID. Nanti itu dilombakan gitu kan. Sama satunya lagi kalau nggak salah, itu yang satunya, yang di kelompok yang saya itu ini loh, membuat tempat cuci tangan. Ya, lomba membuat tempat cuci tangan yang menarik gitu ya. Kayak gitu. Nanti itu juga nanti dapat reward gitu kan. Dari desa maupun dari teman-teman KKN. Nanti kalian juga bisa melakukan penggalangan dana juga. Seperti itu. Oke, halo. Tes. Halo. Iya, Pak, masuk, Iya. Pak. Iya, Pak. Masuk, Pak. Oke. Ya, itu ya. Itu tadi ya utama dan tambahannya. Kemudian rencana pelaksanaan program, rencana pelaksanaan kegiatan logbook. Ya, jadi logbooknya itu juga nanti dimasukkan di situ. Kira-kira apa sih yang mau dilakukan itu yang lebih rincinya. Kemudian yang poin E itu personalia. Ya, jadi anggotanya itu dari mana saja. Ini teman-teman ini kebanyakan dari prodi apa nih? Pendidikan apa non pendidikan ya? Kalau untuk gelombang 4 itu non kependidikan semua, Pak. Oke, non Iya, Pak. pendidikan semua ya. Murni semua, Pak. Murni semua. Ya, jadi nanti bisa macam-macam. Saya rasa sih nggak masalah sih. Kemarin ada saran juga itu, misalkan kalau pendidikan nanti ini ya program tambahannya itu bisa diarahkan ke mengajar. Tapi saya rasa mengajar pun itu juga ya bisa saja, misalkan kalau punya dengan ini ya program tambahannya punya dengan COVID ya saya rasa bisa juga, nggak harus jadi ini ya masalahnya apa dari jurusan atau dari prodi pendidikan seperti itu. Teman-teman kan mungkin yang lain juga punya basicnya, misalkan ada yang dari mana komunikasi misalkan atau dari sosial gitu kan. Kalau mengajarkan senam gitu, Pak, nggak apa-apa, Pak. Lu gak apa-apa? Senam Nggak pagi. apa-apa. Lu iya. Oh, ya udah. Kemarin Iya, apa Pak, ya? cocok, Pak. Ada yang dari Cocok. olahraga, Pak. Ada yang dari, jadi itu dimanfaatin ya. Iya, Pak. Dimanfaatin bukannya di Polosoro ya maksudnya. Iya, Pak. Maksudnya ya intinya itu kalau ada teman-teman punya keahlian itu bisa disambungkan ke situ. Misalkan yang masak. Setuju. Masak ya pinter ada nggak ya? Yang itu misalkan itu bisa nanti hubungannya dengan kewirausahaannya untuk tambahan ya. Misalkan masak yang hubungannya Ada, Pak. menu sehat anti COVID. Nah, gitu kan misalkan. Oh, ada ya. Kemudian
Program yang lain macam-macam loh. Ada yang ini dari ini ya, yang pintar punya kalian menjahit misalkan, nanti dihubungkan dengan masker itu misalkan. Jadi ada masker unggulan desa itu. Oh iya Pak, Aida itu Pak. Hah? Aida pinter menjahit Pak. Oh, begitu. Ada dari mana? Tata Busana. Dari kimia, Pak. Ya nggak apa-apa kan, nggak harus mungkin dia punya soft skill gitu kan. Boleh saja. Nanti ya istilahnya feel free lah untuk ini explore gitu kan apa yang dipunya, kemudian ini nggak apa-apa. Ya, maksudnya ini kan maka di situ ditulis kalian beserta ya anggota, kemudian apa sih yang ya istilahnya soft skill atau kalian yang menurut saya nggak harus sesuai jurusan. Nanti misalkan yang lain tapi punya ini gitu, nggak apa-apa, tulis aja. Kayak gitu. Nggak masalah itu. Oke, lanjut ke sistematika laporan. Ini banyak ya, ini nantilah nih. Tapi nggak apa-apa saya sampaikan sekalian ya. Cover, halaman pengesahan, kata pengantar, ini daftar isi, daftar gambar, terus pokoknya seenggaknya ada 4 itu ya, 4 bab utama itu ada pendahuluan dan rencana program, hasilnya, kemudian simpulan saran. Nah ini nanti yang punya poin yang istilahnya yang tinggi gitu ya, laporan ini. Jadi nanti laporan dilakukan sudah fix gitu ya. Kalau proposal nanti bisa monggo menyesuaikan seperti itu. Kemudian seminar hasil itu masih lama, 31 Agustus. 30 sampai 31 dilaksanakan online. Ya, tutup online lagi. Kemudian masih menyusun artikel atau ringkasan hasil KKN. Jadi gini, teman-teman nanti itu akan membuat laporan dan juga membuat artikel atau ringkasan. Jadi ringkasannya laporan itu loh, gampangnya gitu. Ringkasannya laporan yang nanti akan dipresentasikan pada saat seminar hasil. Ya, jadi waktu seminar hasil jangan laporannya ya, nanti terlalu ini. Jadi yang intinya aja ringkasannya, itu nanti bikin panjang artikel 5 sampai 7 halaman. Terus foto yang mendukung. Seminar bersama DPL, melibatkan mitra dampingan. Melibatkan mitra dampingan di sini ini. Jadi monggo kalau ada mitranya, mungkin ada perwakilan dari desa itu kita welcome untuk mengundangnya juga. Karena mereka kan juga berhak tahu apa yang sudah dihasilkan teman-teman desa. Misalkan mereka punya sumbangsi saran ataupun pemikiran yang kiranya bisa membantu menyempurnakan laporan kalian gitu kan. Gak apa-apa, itu mereka punya hak itu. Kayak gitu kan nanti kan selain manfaatnya kan untuk kita kan juga untuk desa sendiri. Ya, kemudian mahasiswa wajib mengakomodir masukan dari peserta seminar. Ya seperti kayak seminar misalkan proposal gitu, skripsi gitu kan. Kayak sekarang sudah diganti ya jadi artikel ya. Gitu. Ini ya zaman kalian nih ya. Semuanya serba ya mungkin bisa dikatakan lain dari yang lain. Oke, lanjut ke artikel isinya juga pendahuluan, hasil pelaksanaan, ya langsung rekomendasi atau tindak lanjut. Nah ini untuk yang rekomendasinya ya istilah kira-kira kedepannya itu gimana sih, kedepannya itu apa yang kiranya masih kurang itu nanti bisa direkomendasikan. Bukan berarti untuk gelombang selanjutnya juga ya, karena kan sudah terakhir nih kalian nih, gelombang 4 nih. Jadi ya masukan khususnya untuk desa, untuk ini loh ada yang beberapa poin yang perlu dikembangkan. Seperti itu. Misalkan nanti senam gitu kan. Senam itu nanti kira-kira rekomendasinya apa? Kalau sudah dilaksanakan harus ya kalau bisa nanti terus kan dilaksanakan secara rutin gitu kan, misalkan. Kayak syukur-syukur jadikan agenda desa gitu misalkan. Halo. Iya Pak, halo. Misalkan Iya, gitu jadi Pak. salah satu rekomendasi. Ya. Kemudian artikel nanti yang sudah diperbaiki berdasarkan saran peserta seminar itu dikirim email bersama laporan ke alamat tadi ya, kknpm@gmail.com. Nah, ini mumpung membahas seminar hasil. Jadi nanti kalian juga insya Allah akan diundang untuk seminar hasil yang teman-teman yang ada di gelombang 3. Halo?
Ya, kalau nanti ini Iya nanti lupa. kita menetapkan lokasinya itu sesuai, nanti akan kita undang juga ya pada saat teman-teman yang dari gelombang 3 itu akan seminar hasil. Seminar hasilnya itu kira-kira tanggal 1 besok. Ya, kira-kira tanggal 1 Agustus itu. Nanti kalian juga ikut gitu ya. Ikut di situ karena nanti apa yang mereka laporkan itu nanti akan jadi ya starting point kalian untuk melaksanakan program berikutnya gitu kan. Entah itu bisa melanjutkan atau nanti ada hal yang mungkin pengembangannya lagi gitu kan. Mereka sampai mana gitu kan. Kira-kira sampai mana yang kurangnya apa gitu nanti kita evaluasi bareng. Ya, seperti itu. Oke ya. Kemudian terakhir ini hadiah. Hadiah ini nanti kegiatan KKN didokumentasikan ya ke dalam bentuk video yang menarik ya dengan durasi lebih dari 3 menit dan diunggah ke channel atau akun resmi dari KKN Indonesia tadi. Video diunggah ke channel YouTube, dikirim KKN PM tadi ya. Video diunggah juga ke itu Instagramnya juga. Sorry itu Instagram ya, Instagram melalui email juga tadi sama. Kemudian masa juga dimotivasi melakukan subscribe channel YouTube-nya. Kemudian follow tadi. Oke, ya. Jadi itu kemudian video yang dapat like terbanyak itu dapat hadiah. Besarannya nanti akan diumumkan di laman SIM KKN. Kayaknya lumayan kok kayak ya. Ya, kemudian informasi tentang KKN selalu diunggah ya di SIM KKN nanti sehingga mahasiswa diharapkan melihat SIM KKN. Jadi kalau ada apa-apa nanti kalian bisa cek ke SIM KKN-nya. Misalkan ada pengumuman baru, ada info-info baru. Nanti juga saya share kok. Jadi soalnya di grup tuh dinamis sekali. Misalkan ada apa, suruh apa, misalkan ada tiba-tiba ada kuesioner gitu, ada instrumen dibagikan ke desa gitu nanti tiba-tiba ada gitu. Kemudian nanti ada misalkan hubungannya dengan ini ya, nanti kita kan juga memberikan suatu ya bisa dikatakan ini ya bantuan juga ke desa gitu. Nanti bisa menyalurkan dari teman-teman nanti juga kita koordinasi untuk itu. Tapi itu masih nanti lah ya. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang itu adalah menentukan desanya, kemudian kita coba buka itu kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di desa itu sebelumnya, kemudian kita masukkan dalam proposal, ya kan, ke dalam proposal itu. Lalu nanti kita diskusikan lagi pada saat panlat yang kedua. Oke, saya rasa itu mungkin teman-teman gimana, ada yang mau disampaikan atau gimana dulu? Ada tadi seperti apa perkembangannya tadi? Halo, Les? Iya, mungkin pihak utara dulu Pak, yang tadi Iya, survei. Pak. Gimana? Mungkin yang kelompok utara dulu yang menyampaikan tadi survei. Halo. Halo. Ya, Iya, halo. Iya, Dev. Untuk logbook sama laporannya itu bersifat individu atau bagaimana, Pak? Oke, itu bersifat kelompok ya. Jadi kalau yang kemarin itu kelompok kecil-kecilnya itu ngirimkan. Jadi misalkan kan kelompok besarnya kan Gresik 1 ya. Ya itu nanti Iya, bisa Pak. dipecah jadi 2 gitu kan. Jadi Gresik 1A atau 1B gitu kan. Kalau yang kemarin dia gitu. Yang gelombang 3 kemarin Gresik 2, 2A, 2B. Atau kalian pakai nama sendiri apa yang khusus ya monggo. Ya Oh kan? iya. Berarti Dan laporannya nanti jadi satu, terus temanya itu kan beda. Berarti nanti di judul laporannya juga ditulis 2 tema gitu, tak, Pak? oh iya sudah di-upload ya. Gimana? Kalau misalnya kan ada 2 tempat lah. Kalau misalnya laporannya
dijadikan satu kan Nggak apa-apa. bisa jadi kita menggunakan tema yang berbeda. Nah itu bagaimana? Atau dibuat dua tapi dijadikan satu file gitu. Nanti ini kok, nanti ada ininya sendiri. Jadi misalkan dalam 1 hari itu kelompok ini apa, jadi nanti ada keluar 2, nanti nggak apa-apa di ini dua-duanya aja, diupload, diunggah dua-duanya, diisi, diunggah dua-duanya, nggak apa-apa. Kalau kemarin tuh seperti itu sih, teman-teman. Jadi walaupun programnya Oh beda iya. nggak apa-apa, kan karena memang beda desa juga kan, beda kelompok kayak gitu. Iya, Ini ya ya jadi gitu, jadi nggak masalah iya Pak. karena ya sistemnya itu kan ini kan memang dibikin per kelompok besar, bukan yang kecil-kecil, bukan kayak desa-desa. Karena ini loh, nanti takutnya ya kalau misalkan bikin setiap desa itu ada kolomnya sendiri-sendiri, itu kan nanti akan jadi terlalu ini ya, nanti nggak kuat sistemnya itu sepertinya. Karena ini kakaknya Nusantara, kakaknya kalau yang tahun lalu itu kan sudah ditetapkan kan desa-desanya. Lokasinya kan juga ditetapkan dari LPPM. Jadi sudah jelas diplot. Jadi ini yang desa ini DPL-nya siapa, kita siapa gini. Kemudian nanti nguploadnya di situ sudah disediain tempat sendiri. Jadi nah kita ini kan karena ya bisa dikatakan KKN Nusantara tuh. Lokasinya banyak lokasinya. Kalau sampai lihat listnya kan banyak tuh. Ya se-Indonesia Raya lah gitu ya. Ada beberapa yang dari luar tuh bahkan gabung ke kelompok yang ada di Jawa gitu. Karena sebagian besar kan hampir mayoritasnya teman-teman mahasiswa kan asalnya dari situ. Seperti itu. Jadi nggak masalah dijadikan itu aja, dimasukkan aja. Jadi misalkan 2 itu lapor, 2 logbook, nanti logbook kegiatan dimasukkan aja. Itu bisa. Jadi sehari itu bisa keluar 2 gitu. Halo? Iya, halo Pak. Iya Pak. Coba nanti nggak apa-apa dipraktekkan dulu aja. Kan masih belum bisa toh. Nanti pada saat sudah ini baru tanggal 1 itu baru ngisi. Oh, untuk lokasinya gimana nih? Untuk lokasinya tadi? Tadi kok sayangnya kok pending tadi infonya tadi. Halo? Halo? Iya Pak. Mungkin yang Gresik Selatan bisa menyampaikan terlebih dahulu untuk tempatnya. Gresik Selatan tuh termasuk yang ini ya. Kalau yang sebelumnya di Desa Beton ya. Iya Pak, di Desa Beton Iya Pak. sebelumnya. ya. Iya, Pak. Beton Benar, tuh Pak. masuk mana tuh? Menganti ya? Iya, Pak. Gimana? Jadi untuk dari Gresik Selatan kemarin kan belum tahu untuk ngelanjutin dari desa sebelumnya atau bagaimana, Pak. Tapi anak-anak untuk coba mengganti cari desa yang lain, ditakutkan untuk desa yang akan dilanjutkan tidak menerima atau bagaimana gitu, Pak. Dan anak-anak sudah survei 2 desa kemarin, di Desa Gading Watu, di Menganti juga, sama di daerah Hendrosari, sama Menganti juga, Pak. Dan hasilnya anak-anak milih di Hendrosari kemarin, Pak. Oh, kalian sudah berangkat duluan ya kemarin? Iya, Pak. Soalnya belum ada info kalau melanjutkan tuh ya. Iya, Pak. Kalau misalkan ini teman-teman tuh ini sudah dipetakan ya, teman-teman tuh domisili mana, kemudian yang dekatnya mana kan sudah ya, yang utara selatan ya. Sudah, Pak. Sudah. Ya, Pak. Ya sudah. Makanya kita cari di tengah-tengah, Pak, yang dari selatan, yang jauh paling anak Kedamaian sama anak Ubalung Panggang. Jadi kita ambil tengah-tengahnya ya di daerah Menganti situ tadi, Pak. Biar tidak keberatan anak-anak juga. Tapi ada anak yang di situ juga, yang domisili situ enggak? Ada Hanya Pak, seenggaknya di 2. kecamatan Ada, Pak. itu atau mungkin syukur-syukur di desanya sendiri. Di Ya, desa ada, itu. Pak, rumahnya di desa itu, Pak. Pak. Desa Sama apa? kecamatan. Desa Beton itu, bukan? Desa mana? Bukan, Pak. Bukan Pak, Yang di desa Hendrosari tadi, Pak. Indrosari. Iya, Pak. Kalau ke Desa Beton jauh. Kalau saya dekat, Pak. Oh, ada yang dekat ya? Iya. Soalnya gini loh, kemarin itu
itu sangat dihimbau sekali ya, sampai berkali-kali juga sih itu dari pusat atau dari pimpinan LPPM itu menyampaikan ini kesinambungan. Dia melanjutkan yang kemarin. Kalau misalnya nggak ada halang rintang yang terlalu ini, ya kita lanjutin aja gimana kan, lanjutin situ. Kalau enggak kan alasan kemarin gini, kalau memang lokasinya misalkan nggak ada yang di situ semua gitu ya misalkan, ataupun jauh semua dari situ misalkan, jaraknya kayak ibarat utara sampai selatan gitu misalkan, kok kebetulan mahasiswanya itu domisilinya pada di selatan semua gitu, yang gelombang sebelumnya itu ada yang di utara itu misalkan. Nah itu boleh kalau kasus gitu itu ada istilahnya apa ya, memang pengecualian. Tapi untuk yang gitu tadi, atau misalkan di desa itu ada kasus lain gitu, misalkan desa itu lagi di dalam tanda petik ya di lockdown gitu misalkan, atau apa gitu kan, habis ini akhirnya nggak mau menerima yang dari luar gitu kan. Kemarin ada juga yang seperti itu, jadi akhirnya pindah desa, ada yang sampai ruwet juga perizinannya, akhirnya pindah desa juga, minta macam-macam gimana padahal waktunya mepet ya kan. Kita sebenarnya sudah ada perizinan dari LPPM, dari UNESA sendiri ada, dari Bagas Bangpol, di Jatim, bahkan di Gresik pun juga sudah ada, cuman dibikin suratnya itu jadi surat yang panjang gitu ya. Jadi suratnya itu di atas namakan macam-macam daerah, semua yang lokasi teman-teman KKN itu kayak gitu. Nah, kemudian kadang masih mental juga gitu kan. Nah, akhirnya juga ganti. Ada yang bahkan di desa itu minta ini ya peserta KKN atau mahasiswa itu melakukan rapid test. Ada yang gitu, yang kadang kebijakannya agak macam-macam. Terus akhirnya teman-teman juga ini nggak bisa. Terus akhirnya ya memilih desa yang bisa. Maksud saya kalau selama yang di situ bisa dan ada teman yang dekat, ya monggo dicoba aja. Lagian nanti takutnya kalau di tempat lain tuh juga nggak jamin loh soalnya. Nggak jamin nanti perizinannya piye. Misalkan ngulang dari awal. Kalau ini ada sambungan dari kelompok sebelumnya, saya kan bisa dibantu mereka ngeling ke situ. Nanti juga kami DPL kan juga ya ikut ini menjembatani itu gitu kan. Seperti Pak, itu. Gimana? ini Ya. tadi kan saya sudah ada grup dengan ketua kelompok yang gelombang 4 untuk daerah Gresik. Nah, itu ada teman-teman dari DPL-nya itu semuanya itu melanjutkan desa yang gelombang 3. Kan tadi sudah penlat. Terus untuk Ya. yang Gresik 2 yang DPL-nya Pak Indra itu tadi itu ada kesalahan, jadi desa Banyuwangi sama desa Beton itu sudah diambil oleh kelompok Gresik 2, kelompoknya Pak Indra. Nah, itu saya belum ngecek lagi, belum tanya lagi ke ketuanya apakah sekarang sudah diganti atau belum. Soalnya tadi itu Halo. penlat itu halo Ya, iya, iya, Mbak. ketika mereka penlat sebenarnya itu mereka sudah setuju dengan desa yang ada di data referensi sesuai dengan desa yang diampu Pak Indra sebelumnya. Namun untuk yang Ya, lo. kelompok utara itu mereka masih pengennya itu di desa Banyuwangi. Nah, ini dari ketua Gresik 2 itu menunggu keputusan dari kelompok Gresik 1 apakah yang utara itu jadi fix pakai Banyuwangi atau gimana gitu. Terus yang untuk ini gini, Halo. sebenarnya ada mispersepsi ya, dalam arti gini loh. Kalau itu kan Gresik 2 kan memang gelombangnya kan beda, tapi kan nanti gini loh. Kelompoknya itu bukan berarti kalau menyesuaikan itu tadi loh. Kalau sepemahaman saya itu bukan berarti kalau yang dulunya di kelompok Gresik 2 ya di Gresik 2 karena kan Pak izin Pak, halo. Iya, Pak izin mohon maaf. Itu yang dimaksud Devi itu gelombangnya sama dengan kita Pak, cuman kelompoknya Gresik 2. Gitu. Iya, di sistem Siakat itu sudah ada di apa?
di sistemnya gelombang SIM KKN. gelombang 4 kelompok 2 itu sudah diisi Desa Beton sama Desa Banyuwangi. Jadi SIM KKN-nya, Pak. Sudah Oh diinput. begitu, Iya, disamakan, berarti disamakan itunya ya. Berarti kan itu kan berarti asumsinya kan dia menyamakan kelompoknya, bukan DPL-nya gitu kan. Kalau pemahaman kami itu gini, kemarin itu kan kita kan sudah ngampu yang sebelumnya, kemudian melanjutkan yang sama juga karena pertimbangannya kan jumlah mahasiswanya yang gelombang 3 kemarin dan gelombang 4 kan beda. Jadi ada kemungkinan misalkan Gresik 1 sampai berapa kan nggak full gitu kan jumlahnya, itu kan beda. Jadi misalkan di apa kalau di gelombang yang ketiga itu ada berapa ribu itu kan 2 ribuan, bisa saja nanti yang di kelompok yang seterusnya itu kan bisa saja berubah gitu loh komposisinya, ya kan. Jadi beberapa dari kami juga nangkepnya seperti itu. Ini tadi juga ada pertanyaan sih, ada pertanyaan juga di grup kami, tapi belum ada yang jawab ini dari pimpinan. Kami sebenarnya juga ada itu tadi, ada pemikiran gitu. Kalau pengen gampangnya ya tinggal nyerusin aja ke gelombang itu tadi kan. Ya gelombang misalkan, sorry ke gelombang misalkan gelombang 3 Gresik 2 ini ya gelombang 4 yang Gresik 2 ya segini. Padahal kan pembagiannya itu kan juga, itu kan sebenarnya nyebar toh. Jadi yang dulu itu Gresiknya totalnya ada berapa kelompok, yang gelombang 4 ini ada berapa kelompok gitu kan. Kemudian lokasinya teman-teman kan juga beda-beda lokasi ini loh. Dalam arti lokasi domisili kayak gitu kan. Nah, jadi Iya, itu Pak. yang kemarin jadi satu pertimbangan. Kalau memang dibikin gitu, ya kita ya sebenarnya lebih gampang. Jadi menyesuaikan ke ini aja, menyesuaikan ke gelombang yang sebelumnya di kelompok Gresik 1. Tapi ini belum ada respon juga ini dari grup ini. Apakah seperti itu atau Eh, menyesuaikan DPL-nya? Gini, Menyesuaikan Pak. Pak, gimana? ini apa namanya? Saya yang diskusi sama teman-teman Halo? ketua yang gelombang 4 ini, itu sebenarnya pemahaman mereka semua itu sama, yaitu desanya semua itu melanjutkan gelombang 3. Tapi Hmm. pemikirannya mereka itu Hmm. Halo? putus-putus nih kok, Kak. bahwa ketika misalnya sekarang Pak Trenda mengampu desa baik itu tidak harus di desa Banyuwangi dan Beton lagi, tapi boleh memilih desa lainnya. Nah, tapi kebetulan kelompok Gresik 2 itu Pak Indra itu sudah mengetik sudah memasukkan data desa Banyuwangi dan desa Oh, iya. Beton tanpa didiskusikan dulu dengan mahasiswanya. Nah, setelah penlat tadi itu yang desa Beton mereka itu nggak gunakan, jadi sudah diganti sepertinya. Tapi untuk yang desa Banyuwanginya itu belum diganti karena kelompoknya mereka itu masih pengennya di desa Banyuwangi. Tapi untuk yang koordinasi dengan pihak desa dan surveinya itu sudah lebih dulu kelompok ini, kelompok Gresik 1 ini. Hmm. Iya, iya. Jadi kalau misalnya seharusnya sih ya, kalau menurut saya seharusnya idealnya itu DPL tuh yang ini, yang melanjutkan itu sesuai dengan, misalkan kalau saya di desa yang sebelumnya di desa 2 itu, kemudian saya ya mestinya yang melanjutkan di seterusnya karena kan DPL itu kan yang paham juga apa yang sudah dikerjakan kelompok 3 toh, atau gelombang 3. Idealnya sih seperti itu. Oke, Tapi Pak. yang bikin rancu itu kan ya memang itu ya. Tadi penentuan lokasinya kan atau penentuan kelompoknya kan itu tadi penentuannya saya dijadikan di kelompok Gresik 1 gitu kan. Nah itu banyak yang berasumsi seperti itu tadi. Kalau ya Gresik 2 ya pokoknya yang sebelumnya di Gresik 2 di situ, entah itu DPL-nya siapa gitu kan. Nah ini yang belum ini ya infonya ini gimana. Kalau menurut saya ya memang sesuai dengan Ini DPL-nya Pak, sih. Itu nanti biar mudah untuk ini istilahnya apa? melanjutkan program itu. Untuk paham program. Iya gimana Mbak? Kalau halo?
kenal dengan Pak Indra. Halo? Iya, kenal. Iya, kenal saja sih. Gimana itu? Maksudnya nanti mungkin Pak Trenda bisa koordinasi dengan Pak Indra mengenai yang desa itu tadi. Nah, nanti saya yang koordinasi sama Dava mengenai apa namanya untuk desa Banyuwanginya itu tadi. Karena Pak Indranya itu sudah memasukkan data referensi. Jadi mungkin nanti di SIM KKN-nya nggak bisa kalau sama-sama dari Gresik terus Iya, benar. memilih desa yang sama. Iya, iya, iya. Ya, nanti saya coba koordinasi. Ini tadi kebetulan yang di grup itu juga itu. Pak Indra itu juga sudah tanya itu. Oke, ya sementara gini, kalian misalkan nyusun proposal karena lokasinya belum, bikin ini aja kegiatan-kegiatan yang kiranya umum gitu, yang kiranya bisa dilaksanakan di berbagai desa gitu ya, yang masih general, yang kiranya nanti nggak melihat di ininya, nanti baru pengembangannya kan ke depannya itu seperti apa. Kalau sudah koordinasi yang lebih intens, yang dalam lagi sama itu ya perangkat desanya di situ. Sementara sih gitu. Ini sambil saya ini ya, nanti saya cek di grup nih. Saya ini juga apa tanyakan ke yang lain juga itu. Seperti itu, oke? Sementara itu ya, kayaknya sudah malam nih, wis mulai out of focus ini, Rek. Enggak, Pak. Makan ya. Ya, halo, oke. Sudah Halo, siap, teman-teman. banyak yang ditampilkan. Ini ada yang pakai laptop ya untuk men-screenshot. Kalau lewat HP kan cuma tampilannya jadi nggak bisa semua kelihatan. Sinda, Halo? sudah siap Sinda? Saya tak coba tampilkan juga sebentar biar ngerti juga. Kalian Siap. yang lain mana nih? Ya, ditampilkan wajah-wajahnya ya. Siapa? Jadi wajah aslinya ya, bukan foto. Halo, Iya, Pak. Mbak Devi ini belum ada juga ini malah Mbak Devi. Ini saya coba tampilkan juga nih, semoga kuat ini kan. Sasha, Latifa, Aida. Sebentar ambil kerudung. Ini sepertinya rekor kita nih. Yang lain sudah ya, kita sampai malam nih. Bu Ketua. Ini memang benar-benar serius ya. Ngurusi KKN ya. Iya, Pak. Totalitas, Pak. Totalitas. Mantap. Hai teman-teman yang belum di-onin. Bu Ketua, Devi. Ini mumpung sambungan. Iya, OTW. Hai teman-teman. Kok selam. Tinggal Latifa. Nah, oh iya, iki ya Mbak Ketua nih ya. Devi Saputri. Put, Loh, aku sudah. belum keluar. Sudah dari tadi. Gak keluar aja museum. Oh iya lupa kameranya. HP-nya nggak ada kameranya. Oke, kiranya sudah ada Belum, dah. banyak ya, nggak apa-apa kalau di laptop sudah kelihatan banyak tampil wajahnya. Ya. Sudah di screenshot. Sudah ada berapa tuh? Ada 28. Wah, itu ada yang sambil ngeriyip-ngeriyip ya. Udah malam nih memang. Wajahku yang mas. Pakai pause dah? Apa langsung Lagi aja? ini ya, yang jadi ini, yang lagi online di laptop, nanti yang ini, masih apa-apa tuh. Ya. Sudah siap, Tarek? 1, 2, 3. Oke, kayak ambil apalah. Semangat atau sipin, ayo. Lagi. Apa gaya apa? Biasanya 1, kemarin 2 gini, kelompok 2. Kayak ini aja. 1.
Nomor 1 ya. Pakai jempol saja. Ya 1 terus ganti gaya 4 ya. Coblos nomor 1. Ntar kayak Nomor 1. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, sip. Ya, saya rasa itu ya cukup. Sudah? Hmm. Sudah, Pak? Sudah ya, nanti bisa Siap, di Pak. grup ya. siapa? Ya. Hmm. Oke, nanti sambil kalau ada perkembangan apa aja, kita nanti bisa di-share di grup ya. Siapa? Biar nanti enak komunikasinya. Baik. Ya, biar saya langsung bisa ini ngontrol juga. Oke, baik. Pak, mikrofonnya mati. Astagfirullah. Iya, mikrofonnya mati ternyata. Ya, oke. Jadi ya ini saya rasa cukup ya untuk ini. Jadi nanti biar kita koordinasinya lewat WA atau nanti bisa saya koordinasi ke perwakilan ke ketuanya itu satunya kelompok yang utara ya. Kelompok yang utara itu Iya. siapa? Mbak Devi ya. Kalau yang Utara. Iya, yang benar. Saya, Pak. Dedi. Dedi, Pak. yang selatan siapa? Saya, Pak. Dedi, Pak. Dedi. Oke, Iya, Devi sampai Dedi ya. Devi dan Dedi. Oke. Iya, Pak. Oke lah. Ya, hampir mirip-mirip jadi enak. Oke, baik. Terima kasih atas ini ya, sudah partisipasinya. Semoga nanti lancar juga. Jangan lupa protokolnya ya, kalaupun mau nanti pengen rapat lah, pengen ketemu-ketemu walaupun tipis-tipis gimana, yang penting protokolnya ya tetap wajib. Ya, jaga jarak, pakai masker ini ya. Terus Siapa? apa namanya physical distancing tadi ya, terus itulah pokoknya cuci tangan macam-macam tuh ya. Oke, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, oke, sip.